Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kontrol numerik kita hari ini ya. Di perkuliahan hari ini kita masih akan membahas mengenai pelajaran ya, simulasi camp ya. Yang mana pelajaran ini kita siapkan ya, kita lakukan dengan menyiapkan model 3D untuk latihan simulasi campnya dibuat sendiri. Jadi tidak disiapkan khusus, ya, tidak menunggu materi atau model 3D-nya diupload ke Google Classroom, tetapi mahasiswa sendiri yang menyiapkan model 3D ini yang akan dipakai untuk membuat simulasi camp. Ya, jadi masih sama seperti di pelajaran uh, untuk pertemuan kontrol numerik di sebelumnya ya, masih sama. Jadi dimulai dari membuat model 3D-nya sendiri, kemudian membuat simulasi camp, kemudian dilengkapi dengan membuat list tool dan NC code. Ya. Untuk materi pelajaran kita hari ini mengenai pelajaran simulasi camp ini, ya, kita akan membuat model 3D-nya seperti ini, ya, dengan ukuran seperti ini. Jadi nanti mahasiswa sendiri ya yang akan membuat modelnya. Ya, jadi di pelajaran hari ini kita tetap memulainya dengan mempersiapkan model 3D untuk simulasi campnya terlebih dahulu. Oke, untuk memulai pelajaran ini kita aktifkan dulu software SolidWorks-nya. Kemudian kita setelah aktif ya, kita aktifkan template part-nya. Kita tunggu sampai template part aktif. Kita tunggu sampai template part aktif ya. Sambil nunggu kita lihat di sini apa yang diperintahkan di lembar tugas ini ya. Lembar tugas ini ya. Di sini untuk proses simulasi campnya dia menggunakan tools dengan diameter 6 untuk tipe end mill atau flat mill. Spindle speednya 2000 rpm, kemudian feedingnya 60 mm per menit. Oke, setelah template partnya aktif ya, ini kita geser ya, untuk memastikan bahwa di browser tree ini kita klik di tab Camp Manager. Tapi sebelum kita masuk ke sini ya masih kita klik di fitur Manager Design Tree. Kita akan membuat model 3D untuk bahan pembuatan simulasi campnya dulu ya. Model 3D seperti ini. Ukurannya di sini panjang lebar tingginya 100 kali 80 kali 20. Oke. Ya. Kita klik dulu di sini tab Features. Oke, sebelum kita mulai sebagusnya kita save dulu ya filenya. Kita save, kemudian kita simpan di file yang kita siapkan untuk latihan kontrol numerik ini. Ya, di sini. Oke. Ini adalah latihan untuk perkuliahan kontrol numerik pertemuan ke-13. Jadi kita klik ya. Latihan KN ke-13. Oke, save. Latihan KN ke-13. Kemudian kalau udah kita klik di toolbar extruded boss garis miring base ya. Nah, di sini kita klik ya plane untuk top. Kita pilih original plane-nya ke top plane. Oke, kita pilih toolbar untuk sketch-nya center rectangle supaya kita bisa memanfaatkan titik pusat rectangle-nya ke center point. Oke. Kemudian keluar dari rectangle, kita klik di Smart Dimension. Ya, di sini kita input ya dimensinya. Masukkan dimensinya 100 di sini panjang.
Kemudian kita input di sini, masukkan dimensi 80 ya lebarnya. Udah. Kalau udah, kita keluar dari dimensi, lalu kita klik exit untuk keluar dari mode sketch. Nah, berikutnya kita akan mengekstrud dengan ketinggian 20 ya. Kita ketik 20 ya, sesuai dari gambar sini tadi. Ini 20 ya tingginya. Oke. Kalau udah, kemudian kita klik OK untuk keluar dari mode extrude. Zoom all. Jangan lupa setiap perubahan kita save ya. Nah, kemudian kita akan menghilangkan ya sebagian isi dari model kotak tadi sehingga membentuk seperti ini ya. Pertama-tama kita akan buat sketch yang membentuk profil seperti ini ya. Di sini kita lihat ya. Ini celah ini 8, 8, 8, 8. Coba kita buat dulu. Klik di sini permukaan, lalu klik sketch. Setelah menjadi sketch plan, kemudian view-nya kita atur. Klik di sini normal view. Ya. Kita zoom all. Kemudian kita gerakan scroll tengah untuk memperkecil view-nya. Besarkan sedikit nih. Oke, kalau udah, kemudian kita klik ya di toolbar kelompok toolbar sketch, pilih ke rectangle untuk toolbar corner rectangle. Klik sini. Oke. Kalau udah, kemudian kita klik ya garis ini, kita escape. Kalau udah, kita klik garis. Kemudian berikutnya oke, ini tidak bisa langsung ya. Berarti kita harus aktifkan di add relation. Walaupun langsung sebenarnya bisa, tapi harus tekan kontrol. Klik ini satu, tekan kontrol, lalu klik berikutnya, akan muncul nih di properties. Nah, tinggal kita klik collinear. Oke. Ya, kemudian kita tekan kontrol lagi, lalu klik ini sketch, lalu sisi rusuk yang sebelah kanan, klik lagi sambil lepas kontrol, klik collinear. Oke. Kemudian klik lagi, kemudian tekan kontrol, lalu pilih yang bagian atas ini ya. Muncul ini properties, kita klik lagi collinear. Oke. Kemudian klik lagi yang sketch bawah, tekan kontrol, lalu klik lagi yang ini yang bagian bawah ini, lalu klik collinear. Jadi rusuk bagian bawahnya kita klik tadi dengan sketch bawah ya. Kemudian oke. Kalau udah, kita keluar dari properties ya. Kemudian kita buat lagi ya corner rectangle seperti ini. Kalau udah, kita keluar dari rectangle, lalu klik smart dimension. Klik di sini, tadi celahnya 8 ya. Oke. Masukkan lagi sini 8. Berikutnya masukkan lagi di sini juga 8. Juga masukkan lagi di sini 8. Oke. Ya. Kalau udah, berikutnya ya kita akan membuat ada bagian yang seperti ini ya. Ini kan jaraknya dari sini ke sini kan 26. Sini juga 26. Ya, 26, 26. Berarti kita akan coba buat ya, kita klik di line. Buat seperti ini. Atau kita escape. Kita pakai offset entity saja. Masukkan di sini 26. Enter. Klik di sini. Ini ya. Klik. Ini kan keluar. Klik di reverse. Oke ya, tadi pada saat kita offset entities kan kita buat nih 26 ya.
offset 26. Cuma tadi awalnya kan keluar, kita tadi klik reverse, dia masuk ke dalam. Ya, kita cek di sini 26 kan dari sisi terluar. Kemudian kalau udah, ini tinggal kita extend. Kita cari ini extend entities. Klik 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada satu kelebihan tadi, ini kita klik trim entities, kita hilangkan. Kemudian kita akan menghilangkan bagian ini ya, menggunakan trim entities. Oke, ini 1, 2, 3 dengan kondisi trim entities aktif. Oke, ya. Oke, kemudian berikutnya bagian yang perlu kita hilangkan lagi juga ini. Tuh. Ya, oke. Ya, lihat. Di sini udah kita trim. Di sini masih fully defined. Lalu kita klik di sini. Di sini ada radius 10 ya. 4 sisi ada radius 10. Oke, kita coba di apa namanya? Kita cari untuk proses ini, dia fillet ya. Klik fillet, sketch fillet. Masukkan ini 10 ya. Lalu di sini 1, 2, 3, 4. Kalau udah, kita klik OK. Ya. Oke. Kemudian berikutnya yang atas ini kan dia radiusnya 5 ya. Radius 5. Di sini kita masukkan 5. Lalu klik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau udah kita klik OK. Ya, lihat ini sudah apa namanya terbentuk filletnya. Oke. Kalau udah, berikutnya kita akan ya, kita keluar dari sketch fillets, lalu keluar dari mode sketch. Kita keluar dari mode sketch. Oke. Atur view-nya seperti ini. Ya, setelah view-nya seperti ini, kita klik ya di extruded cut. Kita cek di sini kedalamannya untuk bagian yang ini itu 10 ya. Kedalamannya 10. Klik di extruded cut. Ya. Lihat di sini bagian yang terpotong di sini ya. Di sini kita input nilainya 10. Oke. Ya, oke. Kalau udah, kita klik OK. Ya, lihat seperti ini. Jangan lupa setiap perubahan kita save. Kita save. Ya. Kemudian kita akan buat dulu yang kantong di tengah ini. Ukurannya 40 kali 25 dengan ujung-ujung radius 5. 40 kali 25 ya. Oke. Klik permukaan atas, kita klik, lalu klik sketch. Kemudian atur view-nya ya. Di sini kita pilih normal view. Oke. Kemudian klik untuk toolbar rectangle, pilih center rectangle. Ya, kita klik sini. Ya. Panjang 40, lebar 25 ya. Keluar dari rectangle, kita klik smart dimension. Klik dimensinya 40. Kemudian lebarnya 25. Oke, ya. Dah, kemudian keluar dari dimension. Kemudian di sini
kan ada filletnya, dia radiusnya 5 ya. Kita klik di sini fillet 5, oke. Kita klik sini. 1 2 3 4. Oke, kalau udah kita klik oke. Udah, kemudian keluar dari sketch fillet. Kemudian klik keluar dari mode sketch. Kita tunggu, oke. Kalau udah view-nya atur ya. Kita klik di sini isometric. Kemudian kita lihat proses extrude cut-nya kedalamannya 12 mili ya, oke. Klik extruded cut. Oke. Ini. Oke. Ya. Kemudian kita tinggal atur di sini di bagian depth-nya. Kan dia kedalamannya 12 mili ya. Klik 12 lalu enter. Kalau udah kemudian klik oke. Lihat. Ya. Sudah terbentuk seperti ini. Nah, tinggal sentuhan terakhir ya. Apa itu sentuhan terakhir? Kita akan membuat nih bagian ya, extrude cut bagian-bagian ini. Ya, jaraknya kan 8 mili, 8 mili, 8 mili, 8 mili celahnya. Oke, klik permukaan atas, lalu klik sketch ya. Kemudian atur view-nya dengan mengklik normal view. Oke. Kemudian kita akan buat di sini. Coba kita buat corner rectangle ya. Buat dulu seperti ini. 1. Ini juga sama. 2. 3. 4. Oke. Ya. Lalu keluar dari rectangle. Klik ya. Kemudian kita klik ini. Lalu tekan Ctrl, lalu klik yang rusuk ini, yang bawah. Lalu klik collinear. Oke. Kemudian juga sama ini, klik. Lalu tekan Ctrl. Klik ya, yang garis lurus. Ini, oh ini. Yang poin ini kita delete dulu, delete. Kita zoom biar kelihatan ya. Tekan Ctrl, lalu klik. Oke, tekan Ctrl, lalu klik garisnya. Lalu collinear. Berikutnya juga klik garis ini, lalu tekan Ctrl, klik ya. Untuk yang rusuk yang lurus. Kemudian klik collinear. Oke. Kemudian juga yang lainnya. Kita klik ini. Lalu tekan Ctrl, klik lagi rusuk yang ini. Klik collinear. Lalu klik lagi ini. Tekan Ctrl, klik ya. Rusuk yang lurus atas ini, lalu collinear. Lalu klik lagi ini, lalu tekan Ctrl. Klik ya. Collinear lagi. Ya. Terus yang lain juga masih ada 2 lagi nih. Klik. Lalu tekan Ctrl, klik ya rusuk atas ini. Lalu klik collinear. Klik ya. Sketch yang kiri, lalu tekan Ctrl, klik rusuk ini. Lalu collinear. Lalu klik garis yang kanan, tekan Ctrl, lalu klik ini. Rusuk yang ini ya. Sebelah kanan ini, lalu klik collinear. Ya, satu lagi. Ini klik garis yang sebelah kiri, lalu tekan Ctrl, klik rusuk yang sebelah kiri ini, klik collinear untuk membuat relation ya. Kemudian klik ini sketch yang bawah ini, lalu tekan Ctrl, klik ini rusuk yang lurusnya, lalu klik collinear. Juga kita atur zoomnya, lalu klik sketch yang ini ya, lalu tekan Ctrl, klik ya rusuk yang ini, lalu pilih collinear. Udah, kalau udah kita tinggal menginput dimensinya kan 8 ya. Keluar dulu dari properties, lalu klik smart dimension, klik ini ke sini, masukkan nilainya 8. Oke.
Ini juga sama. Masukkan nilainya 8. Oke. Ini juga sama. Masukkan nilainya 8. Oke. Ini juga sama. Masukkan nilainya 8. Oke. Ya, kalau udah kita keluar dari dimension, lalu kemudian keluar dari sketch, dari mode sketch. Ya, atur view-nya isometric seperti ini, lalu kita klik extruded cut. Ya. Nah, di sini kita atur, lihat kedalamannya berapa? 5 mili kan? Atur di sini 5 mili. Enter. Oke. Kalau udah kemudian klik oke. Ya, lihat. Jadi sekarang sudah ini ya. Sudah kita lihat. Sudah sesuai ya dengan ini kondisinya. Kondisi sudah sesuai. Jangan lupa kita save dulu. Kemudian kita input materialnya. Klik di sini ya, di browser tree-nya ini. Klik. Kemudian klik edit. Tadi ya klik kanan di material, lalu klik di edit material. Kita tunggu. Di kelompok style kita pilih yang ASTM A36 style. Klik apply lalu close. Oke, kemudian warnanya ya, appearance-nya kita ganti. Arahkan kursor ke sini ya, ke nama filenya latihan KN13. Di browser design tree-nya ini klik. Lalu klik appearance, lalu appearance. Nah, ya, pada saat ini muncul kita ganti. Misalnya warnanya ini deh ya. Oke. Kita klik oke. Maka warnanya muncul seperti ini. Jangan lupa kita save ya. Jadi kita udah selesai membuat model 3D untuk persiapan melakukan simulasi camp. Nah, selanjutnya kita tinggal mempersiapkan untuk memulai pembuatan simulasi camp. Ya, kita klik di Camp Manager. Ya. Kemudian jangan lupa kita save dulu nih, takutnya nggak ke save. Lalu kemudian seperti biasa kita buat job. Ya. Karena ini adalah proses untuk proses milling, berarti tipenya kita pilih tipe milling. Kemudian stoknya relative size box, pilih ke sini, add stock to sides and top bottom. Pastikan misalnya ke side-nya 2 ya, sisi sampingnya, lalu ke atasnya juga 2. Nah, karena mempertimbangkan untuk kepegangan ragum, jadi di bottomnya 5. Ya. Lihat di sini untuk WCS ya, pastikan di sini settingannya ke use stock and orientation. Ininya top plane ya. Kemudian di sini kan titik 0 untuk benda kerjanya kan di tengah. Ini kita ganti menjadi top corner 1 ya, supaya di sini. Kemudian kalau udah, jangan lupa ini kan pertemuan ke-13 ya. Kita ketik program name-nya 1013. Bentar ya. Oke. Kalau udah ya, ini udah oke semua, kita klik oke. Keluar dari job. Nah, di sini ini kan untuk proses pertama ya. Di sini kita rename. Misalnya kan ini job untuk atas ya. Nanti pas yang bagian terakhir finishnya itu untuk yang bawah. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan kelompok toolbar 3D milling ya. Kita klik 3D milling. Kita akan gunakan pocket clearing. Klik. Kita akan gunakan pocket clearing. Lihat, kita cek di sini ya, perintah dari tugasnya menggunakan tools dengan diameter 6 untuk tipenya end mill atau flat mill ya. Kalau kita mendengar istilah
end mill itu sama dengan istilah flat mill. Ya, oke. Klik di tombol library. Lalu arahkan kursor ke sini, kita pilih di tutorial. Ya. Tadi diameternya 6, kita cari flat mill diameter 6. Ternyata belum nggak ada yang langsung ya, kita klik yang 5 mili dulu. Lalu klik select. Kita lihat ya, di sini kan panjang ini kita cek lagi ya. Kita klik lagi di tombol library. Kemudian kita edit. Dari model 3D ini kan 20 mili ya. Ditambah dengan offset untuk stoknya 2 mili, berarti 22 mili ya. Maka kita klik di tab cutter. Di sini diameternya jadikan 6 mili. Kemudian di float length ya. Karena dia 22 mili, kita buat 30 lah ya. Oke. Ini di shoulder length selisihnya 5 mili dengan float length. Body length selisihnya 5 mili dengan shoulder length jadi 40. Kemudian body length dengan overall length ini selisihnya 20 mili. Jadi di overall length ini 60. Oke. Klik di tab fit and speed. Spindle speednya kan 2000. Jadi spindlenya setting ke angka 2000. Oke. Kemudian feedingnya 60. Berarti di feed rate-nya setting 60. Ya, feeding kita akan ganti semuanya menjadi 60. 60, 60, 60, 60. Oke. Setelah semuanya ini kita sesuaikan ya dengan perintah tugasnya. Spindle speed juga udah. Kita klik lagi di tab yang lain untuk kita cek ya. Holdernya sudah ada, sudah dipakai. Tipenya BT B4C40011. Lalu klik lagi di tab cutter. Kalau udah oke, kita klik oke, lalu select. Ya. Oke. Kemudian kita klik di tab geometri. Di tab geometri, coba kita ikutin defaultnya ya di bounding box tool center on boundary. Ya, lalu kita klik di tab height. Nah, di topnya ya nggak apa-apa kita pakai di from stock top karena memang ada kelebihan 2 mili ya untuk stoknya. Kemudian di model bottom ini, for model bottom kita offsetnya kita jadikan -1. Oke, kalau kita lihat di sini ya -1. Kemudian kita klik di tab basis. Di tab basis ya, lihat di sini maksimum rogging step down kita setting ke 3 mili. Ya. Jangan lupa centang di machine shallow areas. Flat detection area juga kita centang. Directionnya ubah dari climb ke konvensional. Stock to lift-nya kita clear ya. Jangan dicentang supaya tidak ada sisa. Kemudian oke. Lihat di sini maksimum rogging step down-nya 3, berarti nanti save distance-nya ya harus lebih besar dari 3. Oke, ya. Lalu kemudian kita coba oke. Kita akan cek toolpath yang terbentuk. Oke, ternyata toolpath yang terbentuk ya. Ternyata hanya bagian yang atas saja ya, bagian sampingnya nggak kemakan. Jadi kita coba edit di pocket. Klik kanan lalu klik edit. Oke, klik di tab geometri. Coba ubah di bounding box ini. Tool center on boundary kita ubah menjadi tool outside boundary. Ya. Coba di sini offsetnya 0, kita klik. Ini ternyata masih ya. Kita edit. Lagi klik kanan lalu klik edit. Oke, ini coba kita ininya untuk additional offsetnya kita jadikan 1. Lalu kita klik OK.
Ya, lihat. Pada saat kita additional offsetnya kita jadikan 1 ya, dia prosesnya seperti ini. Oke ya. Oke. Kita akan coba buat simulasinya. Klik kanan di job atas, lalu klik Stock Simulation All. Ya, ini kita atur slidernya agak geser ke kiri. Udah, kemudian kita klik play. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ini proses menghilangkan bagian yang atas dulu ya. Jadi sama prinsipnya dengan proses facing. Ya, kita lihat. Oke ya. Kemudian masuk ke proses berikutnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kantong sudah dibuat. Yang berikutnya dia akan memproses di bagian yang lain. Ya, kita lihat nih prosesnya. Step yang berikutnya lagi, ya, semakin turun, semakin turun.
Karena kita setting tadi di maksimum rocking step down-nya 3 mili, maka setiap kali dia turun tuh 3 mili ya. Saat dia makan tuh masuk ke dalam 3 mili. Ya, kita lihat prosesnya. Dia buat step selanjutnya lagi. Ya, dia mulai merapikan ini bagian-bagian yang membentuk kontur ya. Kita tunggu, ini masih dalam proses. Sudah hampir menyelesaikan bagian atas, sebelum terakhir nanti menyelesaikan bagian yang sampingnya. Mulai lagi sekarang dengan proses yang kontur. Ya, oke. Sekarang dia akan mulai menghilangkan yang bagian kontur samping. Kontur samping sudah mulai dimakan.
Oke, dia akan turun lagi sekarang. Ini mulai tahap selanjutnya. Kita tunggu, dia masih proses. Udah mulai makan lagi. Ya, sekarang mulai turun lagi. Ya, selesai ya. Jadi untuk proses yang bagian atas ini selesai dengan satu proses menggunakan proses pocket ya. Dia ini volume yang terbuang sebanyak 89,4071 cm3. Ya, kemudian waktu pengerjaannya ini lama sekali nih, 5 jam 26 menit 24 detik. Ya, jadi memang mungkin karena settingannya tadi feedingnya yang 60 mm per menit, jadi memang kondisinya bisa lama ya. Tapi memang mau nggak mau nih, kita juga proses untuk feedingnya juga nggak boleh terlalu cepat karena nanti berimbasnya juga ke toolsnya. Oke, ini udah. Kita keluar dari stock simulation. Stock simulation. Sebelum kita masuk ke proses yang selanjutnya ya untuk mengubah posisinya dari atas ke bawah. Ini kita bisa langsung membuat list tool dan NC code-nya ya. Arahkan kursor ke job atas, klik kanan, lalu klik generate setup sheet. Pastikan lokasi penyimpanan, ya ingat, lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Ya. Oke, open. Ya, lihat di sini ya. Ini untuk list tool ya. Jadi setiap selesai proses supaya nanti nggak pusing-pusing lagi ya, kita langsung saja ini buat list toolnya ya, kita close, kita cek lagi ya di mana lokasinya disimpan di desktop ya, kemudian kontrol numerik TI
dia di NC code. Nah, di NC code cek nih 13. Nah, di sini kita rename ya. Kita rename untuk membedakannya nanti dengan list tool yang kedua. Di sini finishing atas, kita ketik finishing atas. Enter. Jadi nanti yang kedua ini tinggal klik finishing bawah. Oke, udah. Kemudian kalau udah, kita tinggal buat NC code-nya. Ya, klik kanan di job atas, lalu klik post process all. Tunggu ini. Setelah scanning prosesnya selesai ya, kita cek ya. Ingat, 3 hal penting yang perlu dicek adalah post processor. Ini pastikan di sini Fanuc. Kemudian output folder ya. Lokasi penyimpanan filenya juga harus benar-benar dicek, jangan sampai kelewat. Karena masih banyak kejadian mahasiswa salah menyimpan filenya, lokasi filenya salah untuk tempat penyimpanan filenya salah sehingga dia bingung nyarinya. Kemudian ini ya program name-nya, karena ini pertemuan ke-13, ketik 1013 baru kemudian klik pause. Ya, lihat di sini pada saat di sini muncul, kita tinggal melengkapi nama filenya ya. Ini kita klik di sini 1013 strip ya, simulasi CAM KN13, simulasi CAM KN13 ya. Kemudian strip ini finishing atas. Oke ya. 1013 simulasi CAM KN13 finishing atas lalu save. Ya. Jadi ini juga kalau misalnya kita nggak bingung, seperti di pelajaran kemarin kan kita selesaikan dulu semua simulasi jobnya, baru kita buat list tool dan NC code. Nah sekarang setiap selesai satu job, kita buat list tool dan NC code-nya. Jadi sehingga kita tidak mengalami kebingungan ya, sehingga kita tidak bingung lagi ya menentukan view-nya. Oke, kalau udah kita close, kita cek sekarang di lokasi penyimpanan. Ya, ini list tool-nya untuk simulasi CAM pertemuan ke-13. Kemudian ini NC code-nya untuk proses finishing atas ya. Kemudian kita kalau udah selesai, baru kemudian kita akan membuat job yang kedua. Ya, job, klik. Nah, job yang kedua ini masih tipenya untuk proses milling. Cuma untuk stok kita lewatin dulu ya. Karena ini kan untuk proses bagian bawah. Kita putar dulu ya posisinya. Oke, seperti ini. Lalu klik di sini. Di WCS pastikan masih use stock and orientation. Klik di top plan. Lalu klik di sini. Ya. Pastikan ya supaya sumbu koordinatnya seperti ini. Lalu kemudian kita klik ya. Untuk titik 0 benda kerjanya kita ubah jangan di center, di top center tapi top corner. Ya. Oke. Kemudian kalau udah, kemudian baru di stoknya ya. Di sini relative stock, kemudian no additional stock ganti ke add stock to sides and top bottom. Kemudian side offsetnya masih 2 mili. Nah, cuma sekarang stock top offset. Stock top offset. Ini kan karena dibalik ya. Jadi posisi yang sebelumnya di bawah menjadi atas, maka offset untuk topnya ini 5. Kemudian bottomnya ya, karena kan bagian yang atas kan tadi sudah diproses ya. Maka stock bottom offsetnya kita setting ke sini minus ya. Sambil kita ini view-nya kita betulkan. Ini 21. Oke ya, 21. Ya.
Oke ya, 21. Karena kan memang ada minus 1 ya sebelumnya. Kemudian kalau udah kita tinggal isi di program name. Ini kan pertemuan ke-13, jadi 1013 ya. Ntar oke. Kalau udah kemudian baru kita klik oke. Untuk keluar ya. Untuk keluar dari job. Kemudian job ini kita rename. Rename ya. Karena yang job pertama itu atas, sekarang kita ketik di sini bawah. Bentar ya. Kemudian kita atur view-nya. Ya. Klik ya. Ini, oke. Kemudian untuk proses terakhir ini ya, kita cukup menggunakan perintah dari toolbar 2D milling, yaitu facing aja. Cukup klik face. Ya. Klik toolsnya. Masih pakai tools yang sama, lalu klik select. Kemudian klik geometry ya, ikutin default. Klik di height ya, tab height, ikutin default juga ya. Kemudian di basis, karena dia kan ada 5 mili ya, kita aktifkan di multiple depth. Nah, di sini setting ke 3 ya. Jadi di sini kedalaman multiple depth-nya 3 mili. Kemudian di linking, oke, kita ikutin default, lalu klik oke. Ya. Kemudian kita buat simulasinya, klik kanan di job bawah, lalu klik stop simulation all. Play. Oke ya, kita tunggu sampai selesai. Sebentar lagi selesai. Oke, selesai ya. Dengan volume terbuangnya 34,944 cm3. Jadi volume keseluruhannya ya, jadi volume yang untuk proses yang bawah ditambahkan dengan volume total untuk proses atas, itu jumlah volume total yang terbuang. Oke, kalau udah, kemudian cek waktunya. Waktu untuk proses yang kedua ini, simulasi cam yang kedua ini 56 menit 48 detik. Oke, kita keluar dari stock simulation. Ya. Nah, dengan kondisi ini masih aktif ya untuk job bawah, kita buat list toolnya. Klik kanan di job bawah, lalu klik generate setup sheet. Pastikan lokasi penyimpanannya, cek lagi, jangan sampai salah ya. Ingat, cek lagi, jangan sampai salah. NC code, lalu klik open. Kita tunggu. Ya, ini setup sheet-nya ya, view-nya udah benar ya. Ini tools-nya 1, kemudian operation-nya 1 juga. Oke, kita close, lalu cek lokasi penyimpanan filenya. Ini kan
latihan KN 13. Ini kita rename. Ya, karena yang sebelumnya untuk finishing atas, ini kita ketik finishing bawah. Bentar. Oke. Ya, jadi kita udah punya 2 list tool ya. Kemudian berikutnya kita buat NC code. Klik kanan lalu klik post process all. Ya, pastikan ini post prosesornya Fanuc. Programnya 1013. Ini pastikan juga lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Jadi sebagusnya dicek lagi. Ya. Biar kita tidak ragu-ragu, ya. Kalau udah baru klik post. Nah, di sini tinggal kita lengkapi nama filenya. Ya. Sebelumnya kan udah ada nih, ya. 1013 simulasi CAM KN13 finishing atas. Bisa kita klik sini lalu tinggal kita ganti atasnya menjadi bawah. Ya. Kalau udah klik save. Ya, nih. NC code untuk proses simulasi CAM yang job bawah ini sudah selesai. Kita close. Kemudian kita aktifkan di job atas sebagai default folder. Kemudian baru orientationnya kita klik terus. Nah, ini nggak berubah. Kita klik di sini, pilih oke. Lalu jangan lupa kita save. Ya. Jadi pelajaran kita untuk membuat simulasi CAM ya untuk model 3D ini sudah selesai ya. Sekarang kita cek ke lokasi penyimpanan filenya. Ya. Kita pastikan bahwa list toolnya ada 2 nih. Kemudian NC code-nya juga ada 2 untuk pertemuan 13. Lalu kemudian di file simulasinya, file simulasi CAM-nya kan ada nih, latihan KN13. Jadi proses selanjutnya mengumpulkan di satu folder ya. Klik. Di sini kan KN13 ya. Ini kan untuk pertemuan ke-13. Strip nama mahasiswa. Kemudian strip name. Oke. Udah. Lalu kemudian kita tinggal copy yang tadi. Ini kan file simulasinya, file part simulasinya kita copy. Tempatkan dia di sini. Paste ya. Jadi cara ini nanti juga berlaku untuk mengumpulkan jawaban UAS ya. Cara seperti ini berlaku juga untuk mengumpulkan jawaban UAS. Jadi dibuat seperti ini. Ya, ini yang untuk pertemuan ke-13. Ini 1, 2. Lalu berikutnya ini 1, 2 ya. Ada 4 file. 2 untuk list tool, 2 untuk NC code. Kita copy, klik kanan, copy. Kemudian tempatkan dia di sini. Ya. Klik kanan lalu klik paste. Ya, lihat ada 5 file jadi total keseluruhan. Kemudian kalau udah oke, kalau udah ya. Berarti selanjutnya tinggal membuat file zip dari folder ini ya. Klik kanan. Untuk membuat file zip kita bisa menggunakan WinRAR atau WinZip ya. Ini kebetulan di komputer ini menggunakan WinRAR. Kita klik WinRAR lalu add to KN. Ya. Nanti file ini yang dikirim ya ke Google Classroom melalui bagian tugas ya. Jelas ya sampai sini? Oke, kalau udah jangan lupa sebelum kita akhiri, sebelum diakhiri perkuliahan ini kita save ya semua hasil pekerjaan kita. Kemudian pastikan ya bahwa file yang akan kita kirim nanti udah siap ya. Kemudian selanjutnya kirim. Jadi pertemuan kita hari ini untuk perkuliahan pertemuan ke-13 mata kuliah kontrol numerik ini udah selesai ya. Dan nanti mahasiswa mengulang kembali pelajaran ini dan membuat tugasnya sesuai dengan pelajaran yang sudah saya berikan ini. Jadi pertemuan kita hari ini selesai sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.